Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk di pertemuan ke-9 setelah UTS ya. Jadi di sini minggu ini kita akan bahas sedikit terkait dengan hasil UTS kemarin, maksudnya jawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas terkait dengan kasus yang ada di perusahaan Apple gitu, terkait dengan copywriting. Nah, teman-teman masih ingat terkait dengan ini hasil atau soal yang ada di UTS kemarin? Jadi ada beberapa. Tujuannya kenapa sih saya tampilkan lagi? Karena kemungkinan besar itu nanti untuk UASnya atau project akhir itu soalnya hampir sama seperti ini. Tapi dengan tambahan-tambahan yang lain, misalkan kalau yang di sini hanya disuruh untuk membuat pertanyaannya atau membuat kalimatnya, nanti teman-teman yang terakhir disuruh membreakdown dan menentukan formulanya gitu. Oke, di nomor 1 ini atau soal nomor 1 ini skor maksimalnya 20 poin. Jadi kalau teman-teman merasa nanti kayaknya nggak sesuai, berarti nggak bisa mendapatkan skor ini. Oke, nah di sini itu ada sepatu ya, produk sepatu. Terus di sini disuruh untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Nah, titik-titik ini itu bebas sekreatifnya teman-teman, tapi usahakan jangan terlalu panjang atau terlalu banyak. Misalkan dalam satu titik itu ya bisa satu itu lebih bagus atau dua. Nah, jangan sampai ini terlalu panjang hanya untuk di satu titik aja gitu. Nah, terus kemudian ini kan hanya 2 paragraf gitu ya, atau 2 kalimat nih sebetulnya. Jadi hasil akhirnya itu sebenarnya pendek, tapi ada beberapa mungkin yang dia itu menuliskan atau teman-teman menuliskannya sangat panjang dan kalimatnya itu cenderung berulang. Jadi usahakan nanti di kemudian hari jangan berulang, dan kalau mengisi titik-titik jangan terlalu panjang gitu ya. Dan di sini juga disuruh untuk menambahkan kalimat closing atau call to action, bisa berupa pemberian link, bisa berupa kayak solusi dan lainnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini teman-teman hanya disuruh untuk menuliskan nama produknya. Di sini sebetulnya sudah ada nama produknya Papaya Soda. Tapi kalau teman-teman mau menuliskan yang lain atau bikin merek baru itu diperbolehkan. Dan yang selanjutnya deskripsi produk itu hanya menjelaskan deskripsinya saja. Jadi teman-teman di sini nggak perlu nih bikin copywriting yang ada headline-nya, body copy sama yang ada closing-nya. Benar-benar hanya menunjukkan ini sebetulnya Papaya Soda kan merek minuman soda dengan varian rasa yang baru dan unik nih. Biasanya kalau varian makanan atau minuman soda itu dari campurannya lemon atau minuman yang lain gitu ya, rasa-rasa buah yang lain. Tapi ini ada buah tropis nih, buah pepaya. Nah itu teman-teman jelaskan ini tuh sebetulnya produk apa. Nah jadi penjelasannya bisa aja cuman Papaya Soda bisa meningkatkan semangatmu karena bukan hanya segar, tapi juga ada rasa pepaya yang manis dan menyegarkan, misalkan gitu. Jadi hanya seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, dan lagi di sini kan ada brief ya, ada 4 brief nih. Nah, brief ini itu harus muncul dalam kalimat copywriting, teman-teman. Biasanya munculnya itu bisa teman-teman taruh di headline atau di body copy. Jadi kalau misalkan kalian itu hanya menampilkan satu, nah berarti poinnya otomatis berkurang gitu ya. Dan terus Bu, tapi kalau misalkan saya harus nulis brief itu semuanya masuk dalam kalimat copywriting yang sama, apa nggak kepanjangan? Nah, sebetulnya nggak mesti teman-teman itu harus menuliskan sama persis, tapi bisa menuliskan intinya. Misalkan yang nomor 1, Papaya Soda produk terbaru di Indonesia. Intinya apa sih? Intinya ini adalah produk baru di Indonesia. Berarti itu aja ditulis. Lalu tersedia di supermarket dan marketplace. Nah, teman-teman nanti bisa hanya menuliskan ada di supermarket. Misalkan kalau mau langsung merujuk ke supermarket tertentu itu juga diperbolehkan. Oke. Lalu yang ketiga, ini teman-teman sebetulnya disuruh untuk memilih. Di sini ada brand voice atau bagan brand voice gitu ya. Di sini ada 12 karakteristik. Teman-teman disuruh untuk memilih salah satunya aja. Dan dijelaskan juga alasannya, misalkan di sini ada bagian gesture atau ada bagian yang sage, ada bagian kreator dan lainnya. Itu
teman-teman disuruh memilih dan menjelaskan kenapa sih memilih itu gitu. Dan di sini juga target audiensnya disesuaikan, bebas ke teman-teman. Nah, terus mungkin ada pertanyaan nih, saya ada mengerjakan itu atau brain force-nya tuh memilih dari yang PPT sebelumnya, materi sebelumnya, tapi kenapa di soal UTS nih kok bagannya beda? Terus punya saya nggak ada nih di sini, kira-kira gimana Bu? Nah, itu diperbolehkan aja. Jadi teman-teman acuannya di soal ini atau mau di PPT itu juga sama gitu ya. Lalu yang keempat ini seperti biasa, jadi teman-teman menuliskan copy approach-nya apa, pendekatannya. Misalkan teman-teman kan mau menyasar remaja gitu ya. Nah, remaja kalau didekati itu gimana sih caranya gitu? Apakah menggunakan bahasa yang formal, baku, dan lainnya? Lalu tone of voice atau kayak nada bicaranya. Dalam penyampaiannya tuh mau seperti apa? Nah, bagan nomor 4 ini disesuaikan dari yang nomor 3. Kalian misalkan memilih jester, orangnya tuh kan kayak lucu, pembawaannya asik, ceria, dan lainnya. Nah, berarti kalau kalian di sini menjelaskannya juga seperti itu. Ada ceria, ada juga misalkan bersemangat, antusias, dan lainnya gitu. Lalu yang kelima terakhir dari poin-poin yang tadi adalah teman-teman setelah memilih gesture nih atau brand voice-nya sudah memilih satu, dia kan tipikalnya kayak ceria, antusias, dan lain-lain. Di sini diutarakan dalam kalimatnya, gimana caranya membentuk kalimat yang walaupun itu dibaca tapi seolah-olah tuh kayak kalau kita membaca semangat jadinya gitu. Jadi pemilihan kalimatnya disesuaikan juga dengan yang kalian pilih brand voice-nya. Jadi jangan beda nih, kalian milih yang tipikalnya explorer atau berpetualang gitu ya. Tapi ternyata di kalimat copywriting-nya nggak ada terkait dengan berpetualang. Berpetualang kan biasanya berarti berani untuk mencoba hal baru, terus juga dia kan semangat gitu ya karena mendaki misalnya kayak gunung dan lainnya. Lalu yang keenam, ini ada iklan susu Biostem. Jadi teman-teman disuruh untuk menuliskan naskahnya. Transkripnya itu dari awal detik pertama kalau ada kalimat itu langsung ditulis sampai di detik akhir. Jadi jangan yang kayaknya kira-kira kalimat awalnya ini itu jangan. Jadi benar-benar dari awal teman-teman tulis lalu di breakdown lagi. Mana sih bagian yang headline, body copy sama closingnya. Karena termasuk dari struktur copywriting. Tapi jangan dilupakan juga di sini ada teknik copy yang dipakai itu apa. Teman-teman perlu memilih teknik yang dipakai apa, kan ada 6. Nah, silahkan teman-teman pilih gitu. Ini pembahasan singkat terkait dengan UTS-nya. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang baru. Nah, materi ini membahas terkait dengan kasus copywriting yang ada di perusahaan Apple. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat logo atau mungkin tulisan ini ya, iklan ini dari iPad Pro. Bunyinya your next computer is not a computer. Jadi di sini iPad Pro kan berupa tablet ya. Tablet bisa dibawa kemanapun, tapi bentuknya di sini seolah-olah seperti komputer. Jadi kayak ada layarnya, terus ada kayak misalkan bawahnya ini keyboardnya gitu kan, seolah-olah seperti itu. Padahal ini adalah iPad atau tablet. Nah, lalu teman-teman ketika mendengar copywritingnya seperti ini, apa sih yang sebetulnya kalian pikirkan dan apa maknanya gitu ya. Jadi your next computer is not a computer. Yang kalian pahami ketika mendengar itu tuh apa? Mungkin kalau saya dengar itu, berarti kedepannya komputer kita tuh nggak seperti komputer yang sekarang. Loh, memang komputer sekarang gimana? Nah, kita lihat komputer sekarang itu kan ada layarnya, terus juga misalkan bentuknya besar, nggak bisa fleksibel dipindah kemanapun, ada CPU-nya, ada keyboardnya dan lain-lain. Jadi ininya nggak ringkas lah. Kita mau pindah lokasi tuh ya harus ribet dulu, nyolok dulu apa-apa gitu. Sedangkan kalau tablet ya udah tinggal dimatiin atau sambil jalan masih hidup itu juga masih bisa dipakai. Nah, terus jadi sebetulnya yang mau ditampilkan oleh iPad itu apa gitu kan? Ini komputer atau tablet gitu. Dan fungsi komputer itu sebetulnya apa sih gitu? Apakah sama antara fungsi komputer dengan fungsi tablet? Biasanya kalau tablet itu kan hanya digunakan untuk ya main game yang ringan gitu ya. Terus juga office atau misalkan kayak
kita tuh menggunakan editing video yang ya ringan, dan juga kayak bikin-bikin animasi, logo dan lainnya masih cenderung ringan gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau menggunakan sesuatu untuk pekerjaan yang berat seperti main video game yang kayak apa ya, menggunakan memori yang besar, terus juga ada pakai video editing, kita juga pengen bikin desain grafis sama yang lainnya, intinya pekerjaan-pekerjaan berat itu sebaiknya kita menggunakan komputer. Karena kan kalau kita menggunakan tablet itu hanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringannya aja. Nah, sedangkan di sini iPad Pro itu semacam atau seolah-olah bilang bahwa ke depan komputer kita tuh nggak seperti sekarang. Ini loh, ada iPad Pro yang perpaduan antara komputer dan tablet. Kenapa? Karena walaupun tablet, tapi speknya tuh sudah tinggi, sudah bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal-hal yang mungkin hanya bisa kita gunakan melalui komputer kalau dulu. Nah, sekarang beda nih, iPad Pro bisa dipakai untuk semuanya. Targetnya siapa sih sebetulnya orang-orang yang pakai iPad Pro ini? Nah, targetnya adalah orang kerja yang dia tuh pekerjaannya tuh berat tapi tetap pengen simple dan mudah dibawa kemanapun, fleksibel. Jadi kayak kalau orang kantoran atau apa ya, exmouth atau rapat-rapat gitu kan, meeting biasanya di luar nih. Tapi mereka juga perlu memperlihatkan misalkan pekerjaannya nih kepada klien dan lainnya. Akhirnya lebih enak menggunakan tablet daripada yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih sebagai seorang copywriter gitu ya, disuruh untuk merubah copywriting ini gimana caranya? Misalkan awalnya kan your next computer is not computer. Kalau kalian disuruh untuk membuat yang baru, itu apa yang teman-teman pikirkan? Oke, mungkin kalau misalkan biasanya gitu ya, paling the new generation of iPad atau tablet gitu ya, atau the best tablet of the year, atau the best tablet in town misalkan kayak gitu. Jadi hanya sebatas itu aja. Tapi iPad itu beda, atau Apple itu beda, bahwa dia ketika membuat suatu kalimat, orang itu langsung terbayang maknanya, atau yang mau disampaikan perusahaan tuh kayak langsung ngena gitu di hati konsumen. Nah, terus jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya copywriting yang menarik itu sebetulnya tidak bisa langsung menampilkan produknya gitu. Bisa kita lihat yang contoh yang beberapa waktu lalu ya, ada kamera. Nah, sebetulnya kamera itu kan yang kita jual kan di speknya gitu ya. Ada 14 megapiksel, ada autofocus dan lainnya. Itu biasanya iklan yang digunakan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita beli gadget pasti ada speknya dulu. Jadi ada foto, ada speknya. Tapi bukan menampilkan copywriting. Jadi di sini masih menampilkan writingnya aja. Copywritingnya gimana? Di sini ditampilkan bahwa because memory fade, karena memori itu memudar gitu. Nah, kalau kita mau mempertahankan memori atau kayak ya mengenang memori, kita harus punya kamera nih. Nah, kayak kalau misalkan kameranya dengan megapiksel yang bagus itu kayak semacam bonus, tapi tujuan awalnya adalah gimana caranya kita bisa tetap ingat dengan memori hari ini, misalkan gitu. Oke, coba kita lihat produk pesaingnya ya. Ada dari Apple tuh biasanya dikaitkan dengan Samsung. Nah, ini dulu iPhone 13 Pro gitu ya. Di sini kalimatnya itu cuman ada tiga kata gitu ya, oh so pro gitu ya. Kenapa sih gitu kan, kok bisa gitu ya copywriting hanya menampilkan ini? Karena si Apple atau iPhone ini memang berpikir bahwa kalau kamu beli HP kita itu sudah bisa mengakomodir semuanya. Loh, kenapa gitu kan? Bayangkan kalau kita dulu punya handphone itu paling cuman ya telepon, terus misalnya kayak dulu SMS gitu ya. Ya cuman itu aja. Tapi sekarang berkembang bisa ngirim video, foto dan lainnya. Nah, sekarang di iPhone dan beberapa perusahaan-perusahaan handphone lainnya itu kita bisa editing video, ambil gambar yang bagus tanpa perlu misalkan stabilizer dan lainnya. Mungkin kalau kamera di HP lain itu masih memerlukan stabilizer, gimbal atau yang lainnya. Sedangkan kalau iPhone ini nggak perlu.
Bisa dilihat mungkin kalau teman-teman mencari-cari ya hasil video editing atau hasil pengambilan gambar ketika menggunakan iPhone kan pasti beda, entah dari pencahayaannya, dari kejelasannya dan lainnya gitu. Jadi di sini tuh pro-nya itu lebih ke profesional, terus juga ya semua fiturnya itu keren misalkan gitu. Nah, sekarang adalah yang 14 Pro, hanya menampilkan Pro dan Beyond. Lalu yang 14 kemarin itu ada Wonderful. Wonderful kan lebih tinggi daripada Amazing ya. Jadi saking bagusnya atau produk-produknya, fitur-fitur yang diberikan oleh iPhone itu benar-benar kayak bikin kita konsumen itu kayak wow kok keren banget gitu. Lalu kita bandingkan dengan Samsung ya. Ini saya cek di websitenya langsung. Kalau sekarang kan sudah S23 Ultra, tetapi untuk yang di S22 Ultra dan setelahnya itu ternyata sama. Jadi kebanyakan handphone yang muncul di Indonesia itu hanya menampilkan dari segi speknya atau dari harganya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau mau beli Galaxy ini ya, Galaxy S22 itu kita kayak mendapatkan cashback sebesar 799.000 dan 50% off dan lain-lainnya. Jadi di sini ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu bukan ke inti dari fiturnya, tapi lebih kepada spesifikasi, promosi, cashback dan lainnya seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.